Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana anak pada hari ini? Sehat-sehat? Sehat, Sehat, Bapak. alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. sehat. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Coba pimpin dulu. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi taala warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita menginjak ke materi tentang bab 2. Kemarin kan sudah bab 1. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Sebelum Iya, Pak. pembahasan dimulai, eh, Bapak akan menanyakan dulu tentang ini kan bab 2 ini membahas tentang indahnya kehidupan bermakna. Tolong salah satu bisa menjelaskan apa sih yang dinamakan hidup bermakna itu? Tolong Pak Dede dijawab menurut pendapat Abdi, Dede gimana? Pak. Menurut saya, Pak, hidup Ya? bermakna itu adalah hidup yang ada manfaatnya, Pak, buat orang lain. Oh, siap. Hidup Terima kasih. bermanfaat. Nah, Tolong itu Bu Ratih, coba Apa bisa Pak? dijelaskan tentang maksudnya hidup bermakna itu hidup yang bagaimana? Oh, hidup bermakna itu adalah hidup yang penuh manfaat untuk orang lain. Untuk Oh, diri sendiri iya. tentunya Pak, jadi lebih lebih indah, lebih ceria, cerah, banyak manfaatnya gitu Oh, Pak. iya, iya. Ya, Udah ya, ya baik lanjut ke Bapak. materi. Kita kembali kepada pembahasan bab 2 ini tentang indahnya kehidupan bermakna. Ini sebuah apa ya? Setiap orang mempunyai keinginan untuk bahwa kehidupannya itu penuh makna, penuh berarti, indah. Tapi pada dasarnya keindahan itu tidak sewenang-wena didapatkan tanpa ada pengorbanan. Dalam pembahasan ini eh, tentang keinginan kita untuk mengalami eh, melalui indahnya kehidupan ini ber, ber apa ber, berpegang kepada 3 aspek, di antaranya tentang iman, ihsan, dan Islam. Nah, 3 komponen ini tidak bisa dilepaskan supaya semua manusia itu dapat memiliki apanya indahnya dalam kehidupan. Yang pertama tentang iman. Hakikat iman itu adalah menurut salah satu eh, pendapat ulama yang dituangkan dalam kitab Safinatun Najah mendefinisikan bahwa iman itu adalah i'tiqadu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, berpengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota Perbuatan. badan. Nah, jadi yang dinamakan iman itu bukan hanya saja mempercayai dalam hati, tetapi harus direfleksikan atau dipraktekkan dalam bentuk perbuatan. Belum dikatakan sebagai seorang beriman atau percaya kepada kepada seorang atau kepada di sini lebih kepada Allah. Jadi seseorang bisa dikatakan dia beriman kepada kitab-kitab Allah atau kita sebagai orang Islam bisa dikatakan iman apabila yang tadi rukun iman pun ada berapa? Coba Rodiaman sebutkan. Nah, ada 5. Iman itu ada berapa rukun iman Pak Rodiaman? Ada berapa? Saya, Pak, Ya, sok coba. ada 6, Pak.
Ada enam. Satu. Iman pada Allah. Ya, dua. Iman pada malaikat Allah. Tiga. Iman pada kitab Allah. Empat. Iman pada Rasul Allah. Lima. Iman pada hari akhir. Enam. Iman pada qada-qadar. Nah, itu kan hakikatnya iman. Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan iman itu mempunyai cabang-cabang iman atau su'abul iman. Kurang lebih itu 77 cabang-cabang iman yang apa yang di yang diutarakan oleh para ulama, terutama yang mengarang kitab Safinatun Najah tersebut. Nah, iman ini kan di sini dikatakan keyakinan Apa? dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Artinya kita mengimani agama Islam bukan hanya mengimani, tapi kita mampu mempraktekkan apa yang diatur atau yang Ya, diperintahkan oleh sepertinya ya. agama Islam tersendiri, yaitu Kayaknya. Al-Quran tadi. Gimana gimana Bu? Halo? Lanjut, Pak. Ya, kemudian tentang tentang Islam. Islam ini adalah agama yang dibawa oleh oleh Rasulullah, yang diwahyukan oleh malaikat Jibril, yang diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, Sallallahu alaihi untuk wasallam. dijadikan pedoman hidup. Supaya dalam kehidupan kita ini, kan tujuannya tadi tadi adalah supaya kita mendapatkan apa? Judul awalnya tadi? Coba Pak, coba Rodiaman sebutkan. Eh, untuk Iya. supaya bermakna untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Betul. Bahwa dengan turunnya Al-Quran, dengan turunnya kitab-kitab, dengan turunnya para nabi, dengan adanya hari akhir, bahwa kita itu selain harus mengimani yang enam itu, kita harus bisa mempraktekkan. Caranya gimana? Kan udah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Itu hakikat Islam itu seperti itu. Jadi selain mengetahui tentang rukun Islam, tentang rukun iman yang enam, rukun Islam yang lima, kita mampu mempraktekkan, mengaktualisasikan hal-hal tersebut di dalam keseharian. Ketiga, tentang ihsan. Ihsan ini adalah cara berhubungan kita dengan sesama manusia dan sesama sesama Tuhan. Contoh, hubungan sesama manusia dari segi adab, bagaimana kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita cara berbicara dengan guru, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan kakak, dengan adik, itu kan ada adabnya. Itu hakikat tentang ihsan. Kita bisa tarik kesimpulan dari materi tentang iman, Islam, dan ihsan itu adalah suatu elemen yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ibaratkan oleh sebuah bangunan, itu Islam itu adalah pondasi, iman itu adalah pondasinya, sedangkan Islam kita eh, kita gambarkan sebagai bangunannya, dan ihsan kita gambarkan sebagai atapnya atau gentengnya. Maka sebuah bangunan tidak akan disebut sebuah bangunan kalau salah satu yang tiga itu tidak terpenuhi. Contoh, pondasinya ada, tapi bangunannya nggak ada, tidak akan bisa ditempati. Nah, itu dalam keseharian kita pun seperti itu. Kalau keyakinannya ada, tapi kita tidak melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh agama, itu belum disebut manusia. Ya, pada hakikatnya seperti itu. Kalau kita bisa gambarkan. Jadi hubungan antara Islam, antara iman dan ihsan itu seperti itu, tidak bisa dipisahkan. Jadi yang namanya kebahagiaan itu harus harus apa? Harus yang tiga itu selalu bersama gitu, antara urgensi iman, Islam, dan ihsan. Mungkin
pertemuan sekarang materi tentang bab 2 ini dicukupkan sekian. Tapi sebelumnya Bapak akan menanya kepada kalian pengertian tentang iman. Coba siapa salah satu orang, bisa laki-laki atau perempuan, bisa sebutkan apa pengertian iman tadi? Coba, Aku, Pak. Rodiaman, coba. Iman itu apa, Bu Tuti, Rodiaman? apa Ya, Pak? Kepercayaan Ya, Pak, coba. Ya, coba. kepercayaan. Kepercayaan. Ya, Ya, yang lain coba. Coba yang lain. iman Percaya itu dan yakin ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ya. ya. Percaya, yakin, Pak. Ya, Islam itu apa? Pengertian Islam. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Iya, rahmatan lil alamin. Terus yang lain coba. Iman Ayo. itu diyakini dalam hati, Iya, diucapkan dengan lisan, ya. dan diutarakan dengan perbuatan. Oh iya. Ya, jadi bisa tarik tarik benang merahnya atau kesimpulannya Ya, bahwa antara Islam, iman dan ihsan itu tidak bisa tidak bisa pisahkan. dipisahkan. pisahkan. Kalau kita pingin apa? Selamat. Pingin Hidupnya nak yang kehidupan tidak makna. Yang tiga tadi, iman dan Islam itu harus tetap kokoh, dan seseorang akan kadang-kadang naik, kadang-kadang Turun. turun. Apa dicoba? Nanti materi yang selanjutnya lanjut ke pertemuan ke minggu ke depan. iya. Sekian. Taufik ila aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah, Bang.